Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Ngoluan, renungan harian pagi ini. Selasa, 26 November 2024. Dengan bacaan Alkitab dari Mazmur pasal 69 ayat 1 sampai 12. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Mazmur pasal 69 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Diketahui dan dikasihi. Dandi seorang pemuda gereja yang ceria sekaligus aktif melayani di gereja, menyimpan luka batin akibat kesalahan masa lalunya. Masa lalunya begitu sangat kelam. Ia dulunya adalah seorang pemabuk, pejudi dan pemakai obat-obatan terlarang. Ia merenungkan kasih Allah kepadanya yang memakainya untuk menjadi pelayannya. Padahal sebelumnya ia merasa tidak layak diampuni. Suatu hari dengan berani Dandi bertemu dengan pendeta dan menceritakan masa lalunya yang kelam kepada pendeta. Dan ia mengakui dosanya dan memohon agar pendeta mendoakannya. Lalu pendeta menenangkannya sambil berkata, semua orang telah berdosa kepada Allah, dan semua orang layak menjadi pelayan Tuhan, tanpa memandang latar belakangnya. Semenjak itu ia semakin yakin dan berkomitmen melupakan masa lalunya, dan fokus untuk melayani Tuhan di gereja. Kisah Dandi mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Pada renungan hari ini kita melihat bahwa pemazmur yaitu Daud berada dalam kesesakan karena banyak orang yang membenci dia. Ia merasa hidupnya berjalan sendiri dan hidupnya ada dalam kehampaan. Lalu Daud berdoa kepada Allah dengan kejujuran dan keterbukaan. Dalam kejujuran dan keterbukaannya, ia mengakui bahwa dirinya adalah orang yang bodoh dan sangat bersalah. Ia tidak dapat hidup tanpa Allah, sebab Allah ada dan sanggup membebaskan dia dari kesesakan dan musuh-musuhnya. Ketika Daud dalam doanya mengatakan bahwa Allah mengetahui kebodohan dan kesalahannya, ini berarti Daud tidak mau menutupi kekurangan yang ia miliki. Tetapi ia berterus terang kepada Allah, karena Allah mengetahui semua kehidupannya. Dalam doanya ini, kita juga melihat bahwa Daud punya hubungan yang intim dengan Allah. Ia tidak merasa malu ketika dia harus terlihat bodoh di hadapan Allah, karena Allah tetap mengasihi dia dengan kasih yang tulus. Kesalahan yang ia miliki juga tidak luput dari pandangan Allah. Maka dari itu ia datang ke hadirat Allah, memanjatkan doanya dan memohon Allah mengampuni dia dan tidak mengingat lagi kesalahannya. Di akhir Mazmur 69 ini, yaitu di ayat 34, Daud memiliki pengharapan yang tangguh bahwa Allah akan mendengarkan doanya. Ini menandakan bahwa ia tidak berputus asa. Tetapi di saat-saat inilah ia semakin berharap dan setia kepada Allah. Saudaraku,
Ketika kita memiliki kesalahan dan dosa di masa lalu, ataupun pada masa sekarang, maka datanglah kepada Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Semua dosa dan kesalahan kita diketahui oleh-Nya, dan tidak seharusnya kita menyembunyikannya. Allah adalah tempat terbaik kita dalam menceritakan apa yang membuat kita tersesat, dan Allah akan memberikan jawaban yang terbaik dari doa yang kita naikkan kepadanya. Kita sungguh dikasihinya, dan kita sungguh dicintainya. Allah mengerti segala kelemahan dan kegagalan kita. Ia tidak menghardik kita, melainkan mengasihi kita apa adanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi tempat ternyaman dan tempat teraman bagi kami saat kami mencurahkan segala isi hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi kesalahan dan dosa kami, tetapi kasih-Mu selalu mendekap kami, agar kami semakin setia kepada-Mu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh editor. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.